Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa lagi dengan Pak Agus dalam mata pelajaran PJOK. Hari ini kita akan belajar tentang variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Adapun tujuan kalian belajar hari ini nanti diharapkan dapat yang pertama memahami variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Nah, bahasan kita sudah sampai di sini ya, variasi gerak lokomotor. Kalau beberapa minggu lalu kita belajar gerak non lokomotor, sekarang lokomotor atau bergerak berpindah tempat. Yaitu yang pertama variasi pola gerak langkah, kemudian variasi kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Berikutnya variasi kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan. Variasi gerak lokomotor itu merupakan perpindahan suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi ketika kamu melakukan gerak langkah itu sudah menggambarkan gerak lokomotor. Karena apa? Karena kamu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Pada saat kamu melakukan pola gerak langkah, kamu juga bisa memvariasikan dengan gerakan non lokomotor. Misalnya berdiri tegak divariasikan dengan melangkahkan kaki sesuai pola gerak langkah. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian yang pertama yaitu variasi gerak lokomotor pada pola gerak langkah. Pola gerak langkah dalam pencaksilat itu sangat penting. Kenapa? Karena mempunyai banyak fungsi, yaitu yang pertama sebagai dasar tumpuan untuk berdiri kuat, yang kedua dasar untuk pembelaan dan serangan, serta dasar menempatkan posisi yang kuat dan menguntungkan. Ya. Kemudian gerak langkah dalam pencaksilat itu dibagi pada beberapa macam. Yang pertama langkah lurus, langkah berkelok-kelok, langkah huruf U, langkah segitiga, langkah segi empat, dan langkah huruf S. Nah, seperti ini gambarannya. Yang pertama langkah lurus sesuai arah anak panah. Berikutnya langkah berkelok-kelok atau zigzag. Kemudian langkah huruf U. Kemudian langkah segitiga. Kemudian langkah segi empat, dan yang terakhir langkah huruf S. Nah, kemudian yang kedua, variasi gerak lokomotor kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Nah, cara melakukan kegiatan ini bagaimana? Yaitu yang pertama kamu melakukan sikap kuda-kuda tangan seperti ini. Kemudian kamu melakukan tangkisan atas. Kemudian dilanjutkan dengan tangkisan bawah. Jadi setelah menangkis ke atas yang gambar 2, kemudian bersiap lagi, kemudian melakukan tangkisan bawah. Jadi ini gerakannya divariasikan, tidak satu gerakan. Jadi ada 3 gerakan. Berikutnya variasi gerak lokomotor kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan. Nah, caranya yang pertama, kedua lengan mengepal di depan dada, kemudian membentuk sudut 90 derajat. Langkahkan kaki kanan, diikuti gerakan pukulan tangan kanan, ini pukulan lurus. Kemudian bersamaan tadi melangkah ke depan, kamu melakukan tendangan dan tangkisan kaki kanan. Posisi akhir kembali ke sikap kuda-kuda. Jadi pertama kamu melakukan kuda-kuda, setelah itu melakukan pukulan lurus, kemudian dilanjutkan dengan tendangan. Nah, seperti ini sudah divariasikan gerakannya. Ya, untuk lebih jelasnya, untuk pola gerak langkah kalian bisa menyimak video ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik pencaksilat, yaitu gerak langkah.
Gerak langkah yaitu gerak perpindahan kaki dan tubuh atau pengubahan posisi untuk mendapatkan posisi menguntungkan dengan tujuan mendekati atau menjauhi lawan. Gerak langkah dalam pencaksilat ada 3, yaitu berdasarkan arahnya, berdasarkan caranya, dan berdasarkan pola langkah. Gerak langkah berdasarkan pola langkahnya. Gerak langkah berdasarkan pola langkah digunakan saat akan melakukan beberapa teknik dalam pencak silat. Di antaranya, pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah segitiga, pola langkah bentuk U atau ladam, pola langkah segi 4, dan pola langkah bentuk S. Yang pertama, pola langkah lurus. Pola langkah lurus yaitu gerakan melangkah lurus baik gerakan maju ataupun mundur. Berikut ini adalah contoh pola langkah lurus. Selanjutnya, pola langkah zigzag. Pola langkah zigzag yaitu gerakan melangkah zigzag ataupun seperti gergaji, baik gerakan maju maupun mundur. Berikut ini adalah contoh pola langkah zigzag. Selanjutnya, pola langkah huruf U. Pola langkah U atau ladam yaitu gerakan melangkah menggunakan pola menyerupai huruf U. Berikut ini adalah contoh pola langkah huruf U. Selanjutnya, pola langkah segitiga. Pola langkah segitiga yaitu gerakan melangkah menggunakan pola segitiga. Berikut ini adalah contoh pola langkah segitiga. Selanjutnya, pola langkah segi 4. Pola langkah segi 4 yaitu gerakan melangkah membentuk pola segi 4. Berikut ini adalah contoh pola langkah segi 4. Selanjutnya, pola langkah huruf S. Pola langkah S yaitu gerakan langkah membentuk pola huruf S. Berikut ini adalah contoh pola langkah huruf S. Untuk pembelajaran PJO. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.